Aku Layak Diakui bagian 5, ditulis oleh Dewi SMD. Novel audio, Arsah. Permana berdiri dari kursinya. Langkahnya berat namun tegas saat mendekat. Tatapannya tajam, penuh wibawa sekaligus kemarahan yang ditahan. Papa mau hari ini juga kamu kembali ke Singapura. Nada itu bukan permintaan, itu perintah. Permana sengaja mengucapkannya di hadapan Ayu Sekar agar Arsa benar-benar menjauh dari Denia dan semua kekacauan ini. Arsa tersenyum miring. Tidak ada rasa gentar di wajahnya. Baik, jawabnya tenang, lalu menatap balik sang ayah tanpa rasa takut. Tapi dengan satu syarat. Permana mengerutkan kening. Syarat, Papa harus bantu Denia. Papa harus membuat anak sialan itu menarik ucapannya. Dia harus meyakinkan publik bahwa semua yang dia katakan itu tidak benar. Apa? Permana dan Ayu Sekar berseru hampir bersamaan. Ayu Sekar berdiri mendadak. Kau gila. Arsa, kamu mempertaruhkan kehormatan keluarga kita demi wanita itu. Arsa menatap ibunya tajam. Mama terlalu membesar-besarkan. Mama membesar-besarkan? Ayu Sekar tertawa pahit. Rai itu tidak bersalah. Dia mengatakan yang sesungguhnya. Dari mana Mama tahu? Arsa memotong cepat. Sorot matanya berubah curiga. Atau jangan-jangan Mama dan Papa sudah kenal Denia sejak lama. Punya dendam pribadi? Sampai begitu membencinya. Arsa, jaga ucapanmu pada Mama. Bentak Permana keras. Suasana ruangan mendadak panas. Papa tidak suka cara bicaramu. Lanjut. Permana dengan suara rendah namun mengancam. Kami orang tuamu. Orang tua. Arsa tersenyum sinis. Orang tua yang selalu mengatur hidupku. Yang bahkan tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Cukup. Ayu Sekar memejamkan mata. Mencoba menahan emosinya. Mama melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kebaikan? Arsa terkekeh pelan. Atau demi nama baik keluarga Permana Raksa Bumi. Permana mengepalkan tangan. Baiklah. Ucapnya akhirnya. Suaranya dingin. Papa akan selesaikan urusan itu. Papa akan bicara dengan Denia. Sekarang kamu kembali ke Singapura. Banyak yang harus kamu urus. Perusahaan bukan mainan. Pastikan janji Papa ditepati. Jawab Arsa singkat. Tanpa menunduk, tanpa pamit. Arsa berbalik dan berjalan keluar. Pintu tertutup keras di belakangnya. Hening. Ayu Sekar menoleh pada suaminya. Pa, apa maksud Papa tadi? Papa benar-benar mau membantu Denia dan memaksa Ray. Permana menghela napas panjang. Tidak. Mah, kita akan datangi wanita itu. Kita lihat sejauh apa keberaniannya. Ayu Sekar terdiam. Pikirannya melayang jauh. 24 tahun silam. Saat itu, namanya dan Permana belum sebesar sekarang. Mereka hanya pasangan pengusaha yang sedang merintis. Lalu datang kabar tentang seorang bayi laki-laki yang dititipkan di panti asuhan. Bayi itu akan diberikan kepada siapa saja yang bersedia merawatnya. Arsa kecil, wajahnya mungil, matanya besar dan jernih. Tangisnya lirih. Saat pertama kali Ayu Sekar menggendongnya, hatinya langsung luluh. Namun ada syarat. Seorang wanita datang mengaku sebagai ibu kandungnya. Wanita itu meminta sejumlah uang yang tidak sedikit sebagai kompensasi. Penyerahan hak asuh. Permana sempat ragu. Terlalu mahal, bisiknya saat itu. Tapi aku ingin dia. Jawab Ayu Sekar lirih, memandangi bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Dan akhirnya, mereka membayar. Arsa tidak datang dengan gratis. Dan kini, masa lalu itu seakan hendak bangkit dan menghantam semuanya. Di rumah Denia, pagi itu suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Denia yang sedang duduk di ruang tamu terkejut saat melihat dua sosok berdiri di depan pintunya. Anda, Bu Ayu Sekar dan Pak Permana, tanyanya sedikit terpelanjak. Untuk apa Anda datang kemari? Syukurlah kamu masih ingat siapa kami. Ujar Permana datar. Kami datang tentu bukan tanpa tujuan, sambung Ayu Sekar. Denia menyilangkan tangan di dada. Sikapnya dingin. Ia bahkan tidak mempersilahkan mereka duduk. Maksud Anda? Tanyanya. Dania yang memang belum tahu tujuan kedatangan kedua orang itu. Tinggalkan Arsa, ucap Ayu Sekar tanpa basa-basi. Jantung Denia berdegup lebih cepat. Namun wajahnya tetap tenang. Arsa, jeti dia. Ya, potong Permana cepat. Arsa anak kami. Dan kamu tentu belum lupa perjanjian itu. Tambah Ayu Sekar. Suaranya tajam. Denia terdiam beberapa detik. Lalu, ia tersenyum tipis. Anda salah besar. Ucapnya pelan namun penuh arti. Bukan saya yang menjemput dia. Dia yang datang sendiri. Menemui orang yang seharusnya ia temui. Tatapan Ayu Sekar berubah membara. Dalam hati, Denia mengingat momen ketika ia sadar bahwa Arsa pemuda sukses itu adalah bayi yang ia tinggalkan 24 tahun lalu. Tidak sia-sia aku melahirkannya. Batinnya, kini dia datang sebagai penyelamat. Apa maumu sebenarnya? Denia, tanya Permana dingin.
Ya, sambung Ayu Sekar. Emosinya kembali naik. Kamu sudah menolak anak yang meminta pengakuan. Kamu menghukum Ray dengan kejam. Sekarang kamu mau menghancurkan Arsa juga. Sungguh kamu berhati iblis. Tutup mulut Anda, bentak Denia tiba-tiba. Ruangan itu seperti tersambar petir. Ray itu bukan putraku. Lanjut Denia penuh kebencian. Dia hanya sampah kecil yang mencoba mengotori rumah mewahku. Dan sampah harus disingkirkan. Ayu Sekar geleng kepala. Tak percaya, kau bahkan tidak menganggap darah dagingmu sendiri sebagai manusia. Jangan ajari saya tentang hati. Balas Denia tajam. Cepat katakan. Apa yang kalian mau? Kami yang bertanya. Tegas Permana. Apa maumu agar kamu menjauh dari Arsa? Denia tersenyum lagi. Kali ini lebih licik. Tidak sulit. Katanya pelan. Kembalikan nama baikku. Buat Ray menarik pengajuannya. Buat dia mengaku di depan publik bahwa semua yang ia katakan itu 100% salah. Dia yang bersalah. Dia yang berbohong. Kau benar-benar tidak punya hati. Ucap Ayu Sekar gemetar. Ray itu anak kandungmu, darah dagingmu. Bagaimana bisa kamu menghancurkannya seperti itu? Denia menatap lurus ke mata Ayu Sekar. Kalau begitu, ucapnya perlahan. Tidak ada salahnya juga kalau aku mengakui kepada publik siapa Arsa sebenarnya. Wajah Permana menegang. Apa maksudmu? Suaranya berubah berat. Denia mendekat satu langkah. Aku akan mengatakan bahwa Arsa adalah anak yang dulu kalian ambil dariku. Anak yang kalian beli dengan uang. Kita lihat bagaimana reaksi publik. Bagaimana saham perusahaan kalian? Bagaimana reputasi keluarga besar Permana Raksa Bumi? Berani sekali kamu mengancam kami. Kumam Permana, saya tidak mengancam. Jawab Denia santai. Saya hanya membuka kemungkinan. Ayu Sekar mengepalkan tangan. Kamu ingin uang? Denia tersenyum. Saya ingin kehormatanku kembali. Dan jika perlu, saya ingin posisi. Agar tidak ada lagi yang berani mengusik kehidupanku dan ketenanganku. Posisi, ulang Permana tajam. Arsa tetap di sini. Dekat denganku, dan kalian, jangan pernah menghalanginya. Mustahil. Tegas Permana. Kalau begitu, Denia mengangkat dagu. Siapkan diri kalian untuk skandal besar. Sunyi, ketegangan menggantung di udara. Pertarungan ini belum selesai. Dan kali ini, bukan hanya soal anak, tapi soal masa lalu yang terkubur. Dan siap menghancurkan segalanya.